Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pohon Shinju yang besar mulai bangkit. Pohon ini berbeda dengan Shinju yang ada di bumi, karena pohon Shinju di markas Kara ditumbuhkan dengan cara khusus oleh Amado. Di sana, Rikudo Sennin langsung mendesak Amado untuk menghentikan tindakannya. Ia ingin mengetahui apa sebenarnya rencana Amado yang tersembunyi. Setelah berhasil menyelamatkan Sumire, Rikudo Sennin segera mundur dengan terbang ke belakang agar tubuhnya tidak tersedot ke dalam pohon itu. Amado berdiri dengan wajah datar. Seperti biasanya, ia berusaha terlihat tenang dan seolah tidak punya niat jahat. Dengan suara pelan ia berkata, "Rikudo Sennin, kenapa kau datang ke tempat ini? Apa yang kau cari dariku?" Rikudo menatap pohon Shinju itu sambil berkata tegas, "Aku ingin tahu kebenaran. Pohon sebesar ini tidak mungkin dibuat tanpa tujuan. Katakan terus terang, Amado, apa kau berniat menjadi ancaman seperti Otsutsuki itu?" Amado menggeleng pelan lalu tersenyum tipis. "Kau salah paham. Ancaman apa maksudmu? Aku hanya sedang meneliti pohon Shinju bersama Sumire. Aku memanfaatkan teknologi ninja ilmiah untuk mencari kelemahan pohon ini. Tujuanku adalah mempelajari cara menghancurkan Shinju yang ada di bumi. Justru aku ingin membantu kalian dengan membuat uji coba ini. Mengapa kau selalu curiga padaku?" Rikudo Sennin mengerutkan alisnya. "Omong kosong. Aku tahu kau hanya berpura-pura baik. Katakan di manakah Shinkoji dan Shinobi Edo Tensei lainnya?" "Di desa Megakure jasad mereka hilang tanpa jejak." Sumire yang berada di pangkuan Rikudo Sennin terlihat ingin berbicara. Wajahnya gelisah, seakan ingin membongkar rahasia Amado yang selama ini disembunyikan. Melihat itu, Rikudo Sennin menoleh padanya. "Sumire, jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, cepatlah bicara. Aku menunggu penjelasan darimu." Namun sebelum Sumire membuka mulutnya, Amado menggeser kacamatanya. Simbol aneh muncul dari lensa, lalu ia mengedipkan mata. Seketika, Sumire pingsan dan tak sadarkan diri. Tubuhnya terkulai lemas di pelukan Rikudo. Ternyata Amado bisa mengendalikan tubuh Sumire hanya dengan satu mata. Seperti Shinkoji, Sumire rupanya juga telah dimodifikasi oleh Amado sebelumnya. Rikudo Sennin terkejut. "Apa yang terjadi? Kenapa Sumire seperti ini? Apa yang kau lakukan padanya, Amado?" Amado menjawab tenang, "Aku tidak tahu. Mungkin dia terlalu lelah karena terkena pengaruh pohon Shinju. Biarkan aku yang memeriksa keadaannya. Aku bisa menyembuhkannya." Rikudo tetap curiga. Ia tidak percaya dengan sikap dingin Amado. Ia pun segera menggunakan komunikasi pikiran Momoshiki, mirip dengan teknik Ino, untuk menghubungi Madara dan yang lain di desa Konoha. "Madara, aku sudah berada di markas Kara. Pohon Shinju ada di sini." Tapi Amado terlihat seperti sedang berpura-pura baik. "Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu." Madara membalas, "Kerja bagus. Maaf aku membebanimu. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku mohon bantuannya." Tiba-tiba suara Boruto dari bulan ikut terdengar dalam komunikasi itu. "Rikudo Sennin, jangan buang waktu memikirkan sikap Amado. Dia memang selalu bersikap tenang, tapi itu hanya kedok. Yang penting, kau cari Shinkoji dan yang lain. Aku yakin mereka ada di sana." Rikudo Sennin akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di markas Kara dan mendesak Amado dengan cara paksa. Sementara itu, di tempat lain, pertarungan Madara dan Ishiki masih berlanjut. Madara tampak mengaktifkan Izanami, tetapi berbeda dari biasanya karena bercampur dengan kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Untuk mengaktifkan Izanami, target harus menatap dojutsu pengguna, lalu sebuah adegan pertarungan dibuat dan disimpan di ingatan target. Begitu aktif, otak target akan terus mengulang adegan itu, membuatnya terjebak tanpa henti hingga frustasi. Madara mulai menciptakan serangan katon besar, seperti badai api yang membentuk gelombang raksasa. Ishiki mengecilkan serangan itu dengan teknik Sukuna Hikona. Namun Madara tidak berhenti. Ia memanggil 10 meteor raksasa dari langit. Meteor-meteor ini bukan meteor biasa, melainkan batuan asli yang dikendalikan dengan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Karena itu,
Ishiki tidak bisa mengecilkannya. Meteor-meteor itu jatuh menghantam Ishiki. Dengan kekuatan fisiknya, ia menendang satu persatu meteor hingga pecah. Lalu ia mengeluarkan batang besi hitam, tapi Madara menangkisnya dengan kipas Uchiha yang memunculkan pelindung cakra. Besi-besi itu terpental ke segala arah. Ishiki menyerang lagi dengan Daikokuten yang lebih besar, tetapi Madara segera mengendalikan balik seluruh besi itu dengan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Ishiki terkejut. Apa? Kenapa semua besi ini tidak bisa kukendalikan? Bagaimana bisa koneksi pengendalianku terputus? Ratusan besi itu langsung diarahkan Madara ke tubuh Ishiki hingga menembusnya. Pertarungan itu segera disimpan dalam Izanami, dan dojutsu itu aktif mengenai Ishiki. Tubuhnya membeku seperti patung, tapi di dalam pikirannya ia terjebak pada pertarungan yang sama berulang-ulang kali. Setiap kali ia mencoba melawan, adegan kembali dari awal. Ishiki terus tertusuk oleh besi Daikokuten, lalu kembali lagi, lalu tertusuk lagi. Pikiran itu berulang tanpa henti hingga membuatnya putus asa. Madara kembali mengendalikan situasi hingga Ishiki tertancap oleh besi-besi yang diarahkan kepadanya. Adegan itu terus berulang di dalam pikiran Ishiki, sampai membuatnya stres. Di tubuhnya, Ishiki hanya berdiri diam seperti patung dan tidak bergerak sama sekali, sementara pikirannya terus mengalami pertarungan yang sama berulang-ulang hingga rasa frustasi merasuk. Inilah efek Izanami yang kini dibantu oleh kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki. Setelah memastikan Izanami aktif, Madara menoleh pada Naruto yang berada di sampingnya dan bicara dengan suara tenang namun tegas. Naruto, lihatlah kondisi Ishiki itu. Aku telah memasukkannya ke dalam ilusi Izanami. Di dunia nyata tubuhnya akan tetap berdiri seperti patung tanpa bergerak, tetapi di dalam pikirannya ia terus mengulang adegan-adegan pertempuran yang kubuat. Efeknya tidak hanya membuatnya berhenti bertindak, tetapi juga memberi tekanan psikologis yang berat. Bila ini dibiarkan, mentalnya akan hancur. Naruto yang sedang bertarung dengan Shibai berbalik sambil menahan serangan dan menjawab sambil menegaskan tujuan. Bagus, Madara. Kalau begitu, segera pastikan dia benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Setelah itu, tolong bantu aku menyelesaikan urusan dengan Shibai ini. Aku tidak ingin dia terus mengganggu kita dan memberi celah bagi musuh lain. Madara mengangguk lalu melangkah ke arah tubuh Ishiki yang membeku. Karena Madara tidak memiliki kekuatan Tomogoroshi no Haikotsu, ia memilih untuk memasukkan Ishiki ke dalam Jigokudo. Monster Jigokudo itu muncul untuk menelan Ishiki, tetapi tiba-tiba saja ia hancur. Dari tubuh Ishiki keluar cakra aneh berbentuk seperti tangan besar yang mengepal. Cakra itu menghantam Jigokudo hingga puing-puingnya beterbangan dan dinding di sekitarnya pecah. Madara tampak heran. Ia membuka jubah Ishiki dan melihat tubuh Ishiki penuh bekas luka parah. Dengan nada yang penuh perhatian namun tetap dingin, Madara berseru, bekas lukanya banyak sekali. Dia benar-benar petarung Otsutsuki yang pernah menerima banyak pertempuran. Saat meneliti lebih jauh, Madara menemukan sebuah segel kecil menempel di pinggang Ishiki. Rasa curiga membuatnya cepat bereaksi. Ia mencoba mencabut atau membakar segel itu dengan sebuah cabang Mokuton kecil yang ia keluarkan dan tancapkan ke segel. Namun Mokuton itu langsung hangus begitu menyentuh segel. Madara lalu menghubungi Momoshiki melalui komunikasi pikiran untuk meminta penjelasan. Momoshiki, aku tidak bisa membuat Ishiki mati. Semua usaha untuk menghancurkannya gagal. Saat aku mencoba memasukkan dia ke Jigokudo, cakra besar keluar dari tubuhnya dan mengganggu teknikku. Bahkan saat aku mencoba memotong dan membakar segel kecil itu, sesuatu malah memunculkan aliran cakra yang mengarah ke pohon dewa. Apa sebenarnya segel ini? Momoshiki menjawab dengan suara yang tenang namun menjelaskan jelas, segel itu bukan sembarang segel. Itu adalah segel milik Dewa Otsutsuki. Cara menonaktifkannya memang mudah bagi seorang Otsutsuki. Matamu yang membawa Rinnegan dapat menonaktifkan segel tersebut. Namun ada syarat dan teknik khusus. Jika kau menggunakan Rinneganmu untuk menonaktifkannya, efeknya akan hilang. Mendengar itu, Madara segera mengaktifkan Rinnegannya dan menatap segel aneh yang menempel di pinggang Ishiki. Ia mencoba menghanguskan pola segel tersebut secepat mungkin. Namun begitu segel itu pecah, aliran cakra Shinjutsu tiba-tiba memancar dan mengalir ke akar-akar Shinju Dewa yang menjulang tinggi. Dorongan cakra itu memukul Madara hingga tubuhnya terluka parah. Obito, yang sedang bertarung dengan Shibai, melihat Madara terdorong mundur oleh gelombang cakra itu dan ingin membantu. Tapi Shibai segera memunculkan 1000 bunshin untuk menghadang Obito, Naruto, dan Orochimaru sehingga mereka tak bisa mendekat untuk menolong Madara.
Madara terus didorong oleh aliran cakra. Tubuhnya terbentur ke akar pohon dewa, yang kemudian berusaha menelannya. Dengan cepat Madara memotong akar itu menggunakan Buddhodhamma agar tidak tertelan. Sambil mundur dari pohon Shinju, Madara bergumam pada dirinya sendiri dengan nada penuh tanda tanya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa segel di pinggang Ishiki mengeluarkan cakra sebesar itu setelah kukalahkan? Aneh juga, kenapa cakra itu malah mengalir masuk ke pohon dewa? Dan mengapa pohon itu masih berusaha melahapku, padahal seharusnya buahnya sudah matang dan tidak lagi perlu menyerap banyak tenaga? Apakah Shinju bisa berbuah lebih dari sekali? Di tengah keanehan itu, Madara kembali menyerang Ishiki. Ia menghembuskan ranton Kouga dari mulutnya dan menebas tangan Ishiki. Dua tangan itu terbelah dan lenyap. Ia menebas dua kaki Ishiki hingga hilang. Namun anehnya, tangan dan kaki itu muncul kembali beberapa saat kemudian. Segel di pinggang Ishiki malah terlihat membesar dan polanya berubah semakin kompleks. Madara mengumpat dalam hati, sialan, apa ini, Momoshiki? Aku seharusnya bisa melumpuhkannya sekarang. Ini kesempatan sempurna. Dia seperti patung karena Izanami, tapi mengapa dia sulit terluka? Madara lalu mencoba menarik jiwa Ishiki menggunakan Rinnegan, sama seperti teknik yang dilakukan oleh Nagato atau Pain. Namun ketika jiwa Ishiki tertarik, jiwa itu justru membalas dan memukul Madara sehingga ia terpental beberapa meter. Madara merasakan sakit di kepala bagian belakang dan bergumam kesal. Apa maksudnya ini? Kurang ajar. Ia bangkit, terbang lagi, lalu menendang tubuh Ishiki yang berdiri seperti patung. Sekali tendang saja, segel itu bereaksi dan memunculkan cakra. Cakra itu membentuk jari besar yang mencengkeram kaki Madara dan menahannya hingga ia terhempas lagi. Di tempat lain, Naruto yang sedang dikepung Bunshin memanggil ke arah Madara dengan suara cemas, "Madara, apa yang terjadi di sana? Aku tidak bisa membantumu dari sini karena Shibai menghalangi kami." Madara menjawab singkat namun penuh kecemasan, "Ini aneh. Seharusnya aku bisa mematikannya sekarang. Namun ada sesuatu yang melindunginya. Ada kekuatan yang bekerja dari luar." Pada saat itu, Boruto ikut berkomunikasi dan memberi penjelasan tambahan, "Madara, sepertinya kau sedang kena masalah, ya?" Segel di pinggang Ishiki bukan sekadar pelindung lokal. Itu dikendalikan oleh Dewa Otsutsuki dari jauh. Mereka yang menaruh segel bisa melihat dan melindungi Ishiki dari jarak jauh menggunakan sensor atau alat kendali mereka. Mendengar penjelasan Boruto, Madara terkejut dan membalas cepat, "Apa? Hentikan, Boruto. Kalau terus seperti ini, semua rencanaku untuk menghilangkannya bisa gagal." Tapi anehnya, Rinnegan yang kupunya seharusnya bisa menonaktifkan segel semacam ini karena inti kekuatan Rinnegan itu berasal dari Otsutsuki. Namun sekarang ia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang menghalangi atau menstabilkan segel ini sehingga aku tidak bisa mencabutnya begitu saja. Boruto menatap Madara dengan serius, lalu berkata, "Sekarang semua ini percuma saja. Ishiki mustahil bisa kau kalahkan, karena seluruh tubuhnya dilindungi langsung oleh Dewa Otsutsuki. Untungnya, Dewa Otsutsuki tidak bisa membangunkan Ishiki dari Izanami milikmu. Jadi biarkan saja dia terjebak di sana, dan kau lebih baik membantu ayahku. Satu-satunya cara agar Ishiki benar-benar mati adalah aku harus memutus ikatan pengendalian yang Dewa Otsutsuki berikan padanya. Selama ikatan itu masih ada, Ishiki akan terus hidup. Bisa kau bayangkan, seluruh tubuhnya seperti dikelilingi oleh cakra para Dewa Otsutsuki. Kuncinya ada padaku, Madara. Aku sedang berusaha untuk memutuskan pengendalian itu. Kalau berhasil, saat itulah kau bisa menghabisinya." Madara mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia lalu bertanya, "Kalau ternyata ikatan itu belum bisa kau putus, bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau pengendaliannya tetap ada?" Boruto menjawab dengan nada tegas, "Kalau begitu semua usaha kita percuma. Ishiki akan terus beregenerasi di bawah kendali Dewa Otsutsuki. Jadi, kau harus paham betul, Madara. Kalau ikatan itu belum hancur, maka Ishiki tetap abadi. Baru kalau ikatan itu putus, kau bisa menghabisinya. Dan alasan kenapa Rinneganmu tidak bisa membunuhnya adalah karena Dewa Otsutsuki memiliki kemampuan khusus yang tidak bisa ditembus oleh kekuatanmu." Sasuke yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka akhirnya ikut berbicara. "Tapi aku masih penasaran. Kenapa Dewa Otsutsuki hanya melindungi Ishiki?
Sedangkan Urashiki dan Kinshiki bisa mati tanpa ada perlindungan sedikit pun? Momoshiki yang berada di sana ikut menjelaskan. Itu karena Ishiki adalah Otsutsuki kesayangan para dewa. Jika dibandingkan dengan Urashiki atau Kinshiki yang dianggap kurang bisa diandalkan, Ishiki jauh lebih dihargai. Bahkan Shibai sendiri lebih memilih Ishiki, karena ia dianggap kompeten dan bijaksana. Dari dulu setiap kali Ishiki hampir mati, para dewa Otsutsuki kasta atas selalu turun tangan untuk melindunginya. Ia diperlakukan seperti anak emas. Itu juga alasan kenapa tubuhnya penuh luka. Dahulu, Ishiki sering diserang oleh sesama Otsutsuki yang iri padanya, karena ia selalu diperlakukan istimewa. Saat percakapan mereka masih berlangsung, tiba-tiba Ishiki tersadar dari Izanami. Tangannya bergerak aneh, terlihat jelas sedang dikendalikan oleh Dewa Otsutsuki dengan benang cakra. Luka-lukanya sembuh seketika, karena Dewa Otsutsuki mengalirkan cakra langsung ke otaknya. Hal itu memicu reaksi luar biasa yang membuat Ishiki kembali kuat. Setelah sadar, Dewa Otsutsuki segera mengendalikan Ishiki untuk menyerang Boruto dan Sasuke di bulan. Di bumi, Ishiki tampak berdiri sambil menggelengkan kepala. Ia bergumam dengan nada kesal. Pusing sekali. Rasanya benar-benar seperti dikurung dalam ilusi. Aku hampir menangis karena tidak bisa melepaskan diri dari Izanami itu. Kau benar-benar membuatku trauma. Madara terkejut mendengar kabar dari Boruto. Ia berkata dengan cepat. Boruto, apa kau sedang diserang di sana? Ishiki yang ada di sini sudah sadar kembali. Ini akan sulit kalau Dewa Otsutsuki terus ikut campur. Boruto menjawab dengan terburu-buru. Aku tidak bisa berbicara lama-lama. Dewa Otsutsuki terus mendesak. Tapi aku akan berusaha menghentikan mereka agar tidak lagi mengendalikan Ishiki. Mendengar itu, Madara kembali menatap Ishiki yang masih tampak lemah karena pengaruh Izanami. Melihat celah itu, Madara langsung menyerang dengan teknik pukulan gravitasi Rinnegan. Ishiki terdorong jauh, namun ia segera menciptakan dinding besar dari Daikokuten untuk menahan serangan itu. Belum sempat Madara melanjutkan, sebuah portal aneh terbuka. Dari sana muncul 15 Otsutsuki yang berjajar rapat. Salah satu dari mereka maju selangkah dan berkata, jadi ini kediaman Uzumaki Boruto? Rupanya dia memang terkenal di kalangan para dewa Otsutsuki. Sayang sekali, dia sedang bertarung dengan dewa Otsutsuki di bulan, jadi kami yang diperintahkan untuk datang ke sini. Madara menyipitkan mata, lalu bertanya dengan nada dingin. Otsutsuki lagi? Siapa kalian sebenarnya? Salah satu dari mereka menjawab dengan tenang. Kami adalah Otsutsuki pengawal leluhur Momoshiki. Beliau sedang dalam perjalanan menuju bulan. Kami tidak punya urusan dengan kalian para shinobi. Tujuan kami hanya satu, yaitu melenyapkan dua pengkhianat, Shibai dan Ishiki. Itu adalah perintah langsung dari leluhur Momoshiki. Di sisi lain, Naruto yang sedang bertarung melawan Shibai mendadak kehilangan fokus setelah melihat 15 Otsutsuki muncul. Ia terkena hantaman keras dari Shibai, namun segera diselamatkan oleh Orochimaru. Orochimaru menegurnya. Hokage ketujuh, kenapa kau malah melamun? Kau bisa mati kalau tidak waspada. Naruto menarik napas dalam, lalu menjawab. Panggil saja aku Naruto seperti biasa. Aku tadi kaget melihat 15 Otsutsuki itu. Rasanya benar-benar sulit dipercaya. Orochimaru menenangkan Naruto. Tenanglah dulu. Kita harus mencari cara untuk berbicara dengan Momoshiki lewat perwakilannya. Sementara itu, Shibai menatap tajam 15 Otsutsuki itu. Ia berkata dengan penuh amarah. Kalian lagi? Apa kalian tidak kapok setelah dulu aku hancurkan? Salah satu dari 15 Otsutsuki menanggapi. Sebenarnya aku ingin melenyapkanmu, Shibai, sekaligus para shinobi yang ada di sini. Dengan begitu, tidak ada lagi makhluk aneh yang membuat masalah. Tapi sayangnya, perintah leluhur Momoshiki jelas, hanya kau dan Ishiki yang harus dimusnahkan. Para shinobi tidak boleh kami sentuh. Lalu adegan berpindah saat Kashinkoji bergerak menuju Boruto dan Kawaki. Ia mengeluarkan jurus elemen tanah dan membelah tanah di sekitar mereka. Tanah itu berubah menjadi lumpur keras yang mengikat tubuh Boruto dan Kawaki. Tak lama,
Sasuke dari kejauhan mengeluarkan Susanoo miliknya dan membentuk panah Amaterasu, lalu membidikkan panah itu ke arah Boruto dan Kawaki. Melihat semua itu, Boruto berkata, "Ini buruk. Sepertinya Shibai benar-benar mengendalikan mereka untuk melawan kita." Kawaki menjawab, "Sial. Lumpur ini menyerap cakraku. Aku tidak bisa mengecilkan tubuhku seperti biasa." Sasuke pun menembakkan dua panah Amaterasu ke arah mereka. Boruto segera menarik Kawaki pergi menggunakan Hiraishin untuk menghindari serangan itu. Mereka berdua lalu bersembunyi di tengah hutan, mencoba menjaga jarak dari Shibai. Saat suasana mulai tenang, Kawaki berkata pelan, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku harus berterima kasih padamu kali ini. Kalau kau tidak menarikku tadi, mungkin aku sudah habis kena panah itu." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Kalau kau masih berani memanggil guruku dengan sebutan tidak sopan seperti tadi, aku bakal sengaja menaruhmu di tengah-tengah mereka." Namun, tiba-tiba api besar muncul dari bawah tanah, membuat Boruto dan Kawaki terkena luka bakar. Boruto mengeluh, "Ini gara-gara kau ada di sebelahku. Daripada bicara terus, lebih baik pikirkan cara untuk menghadapi serangan mereka." Kawaki melihat ke atas dan berteriak, "Awas, Boruto." Tak lama setelah itu, petir besar menyambar ke arah mereka. Kawaki mendorong Boruto agar tidak terkena serangan itu. Saat suasana semakin kacau, Shibai muncul di atas mereka dan berkata, "Ternyata kalian saling peduli, ya? Manusia memang aneh. Kalau begitu, bagaimana, Boruto? Tawaran dariku masih sama. Ambil kepala Kawaki, serahkan padaku, dan aku akan melepaskan orang-orang berhargamu." Kawaki menatap Boruto dan berkata, "Lakukan saja, Boruto. Aku sudah cukup merepotkanmu. Lagi pula, aku sudah memberikan jalan untukmu jadi Hokage. Jadi lakukan. Gunakan pedangmu." Mendengar itu, Boruto mengeluarkan pedangnya. Namun, bukannya membunuh Kawaki, mereka berdua justru menghilang dengan Hiraishin no Jutsu di depan Shibai. Melihat kejadian itu, Shibai tertawa kecil dan berkata, "Ternyata permainan ini makin menarik saja. Aku paham kenapa mereka membawa bocah ini ke masa depan. Sepertinya aku harus membuat permainan ini semakin seru." Kawaki terluka cukup parah setelah menyelamatkan Boruto dari serangan petir yang tiba-tiba muncul dari langit. Ternyata, itu adalah serangan kejutan dari Shibai Otsutsuki. Boruto yang melihat aksi Kawaki itu merasa kesal dan juga sedikit marah karena menurutnya tindakan itu terlalu nekat dan berbahaya. Saat itu, Shibai muncul tak jauh dari mereka. Ia berjalan santai mendekat dan berkata dengan suara tenang, "Boruto, ini kesempatan terbaik bagimu. Lihat saja, Kawaki sudah tidak bisa bergerak. Kenapa tidak kau serahkan saja kepalanya padaku sekarang? Bukankah ini saat yang paling mudah bagimu?" Namun, tanpa banyak bicara, Boruto tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Ia langsung menusukkan pedang itu ke pakaian Kawaki. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dari hadapan Shibai. Melihat kejadian itu, Shibai tampak bingung. Ia memandang kosong ke arah tempat Boruto dan Kawaki menghilang, lalu berkata pelan, "Aneh sekali. Bukankah tawaranku sudah sangat menarik? Kenapa dia malah menyelamatkan orang yang sudah menyebabkan orang berharga baginya mati? Manusia memang sulit ditebak." Sementara itu, Boruto membawa Kawaki dengan menggunakan Hiraishin. Mereka keluar dari area pertempuran dan tiba di perbatasan desa. Di sana, Boruto meletakkan Kawaki dengan hati-hati di bawah pohon besar. Boruto duduk sebentar untuk mengatur napas. Ia memandangi Kawaki yang masih kesakitan, lalu berkata dengan nada sedikit kesal, "Apa sih yang kau pikirkan? Kenapa kau malah nekat seperti itu? Sekarang lihat dirimu, jadi makin merepotkan. Sejak tadi kau cuma jadi beban di pertarungan ini. Dan, jangan lupa, karena ulahmu juga, Shibai bisa bangkit lagi. Paman Sasuke dan Koji memang hidup kembali,
tapi mereka malah berbalik menyerang kita. Situasinya sekarang jadi makin rumit. Kawaki mencoba tersenyum tipis meskipun masih kesakitan. Dengan suara lemah ia menjawab, "Kalau memang aku cuma jadi beban, kenapa kau nggak bunuh aku saja, Boruto? Toh, kalau aku mati, kau bisa langsung kasih jasadku ke Shibai. Lagi pula, kalau itu terjadi, mungkin mereka berdua bakal aman dan bebas untukmu." Boruto memalingkan wajah sejenak, lalu menjawab pelan sambil menahan emosi. "Jangan bicara aneh-aneh. Aku nggak pernah ada niat buat membunuhmu, meskipun kadang aku benar-benar kesal dengan semua keputusan bodohmu. Kalau aku membunuhmu cuma buat dapat keuntungan, aku sama saja kayak dia. Dan aku nggak mau seperti itu. Jadi, berhentilah bicara yang nggak penting. Fokus saja pulihkan tubuhmu. Aku yakin tubuh buatan dari Amado itu bisa cepat pulih, kan?" Belum sempat Kawaki menjawab, tiba-tiba sebuah portal muncul di langit. Dari portal itu, keluar Shibai bersama Kashin Koji dan Sasuke. Melihat mereka muncul begitu saja, Boruto langsung menggendong Kawaki tanpa berpikir panjang. "Hei, Boruto, kenapa kau repot-repot bawa aku? Kalau aku nggak ada, kau bisa lebih mudah kabur sendiri," kata Kawaki pelan sambil menatap Boruto. Boruto menjawab cepat, "Jangan banyak omong. Aku nggak akan ninggalin kau di sini. Lagi pula, aku juga udah mulai kehabisan tenaga. Tubuhku butuh istirahat. Tapi sebelum itu, aku nggak bakal biarin kau mati di tangan Shibai. Kalau ada yang harus menghabisimu, itu cuma aku." Kawaki tersenyum kecil lalu berkata, "Hah? Kau masih saja bicara omong kosong. Tapi ya sudahlah. Kalau aku pulih nanti, jangan harap aku sebaik ini lagi." Belum lama setelah itu, tiba-tiba muncul banyak panah Susanoo yang mengejar mereka dari belakang. Boruto melihatnya dan langsung terbang ke udara dengan kekuatan Otsutsuki-nya. Dari belakang, Sasuke mengejar dengan Kuchio selangnya, diikuti Kashin Koji. Sementara itu, Shibai hanya duduk di kejauhan, menonton semua kejadian itu dengan santai. Ia berkata pada dirinya sendiri, menarik juga melihat murid bertarung melawan gurunya sendiri. Aku penasaran apa yang akan dilakukan Boruto selanjutnya. Kawaki yang melihat Sasuke semakin dekat berkata, "Boruto, apa rencanamu sekarang?" Mereka berdua mengejar kita terus, dan Shibai malah duduk santai menonton. Boruto menjawab tanpa menoleh, "Kau terlalu banyak bicara. Fokus saja pulihkan dirimu. Dan, tahan sebentar lagi. Aku masih punya satu cara." Tak lama, Kashin Koji dan Sasuke menyerang bersamaan. Sasuke melepaskan bola api raksasa ke arah Boruto. Melihat itu, Kawaki langsung mengangkat tangannya dan menyerap api tersebut dengan karma. Boruto sempat terdiam, lalu berkata, "Aku nggak nyangka kau masih bisa berguna juga." Kawaki menjawab santai, "Kau mau bawa aku kabur sampai kapan? Kita nggak bisa terus lari." Boruto mengangguk, "Tenang saja. Pegangan yang kuat. Kita bakal mendarat sebentar lagi." Setelah itu, Boruto menggunakan Jogannya untuk melihat ke bawah. Ia menemukan tempat aman, lalu membuka celah besar di tanah dan langsung masuk ke dalamnya bersama Kawaki. Tanah itu pun menutup rapat kembali. Di dalam kegelapan, Kawaki berkata, "Tempat apa ini?" "Gelap sekali." Boruto lalu mengeluarkan Shiden dan menciptakan cahaya kecil yang menerangi tempat itu. Ternyata, itu adalah ruang rahasia. Kawaki menatap sekeliling dan bertanya, "Kau yakin aman di sini? Mereka pasti akan menghancurkan tempat ini." Boruto menghela napas lalu menjawab, "Sudah kubilang diam saja. Ini dimensi baruku. Setelah aku bisa mengaktifkan kedua Jogan, aku bisa menyimpan tempat-tempat seperti ini jadi persembunyian. Sekeras apapun serangan mereka dari luar, kita nggak akan ketahuan." Kawaki tersenyum kecil. "Pantas saja aku selalu kalah darimu. Ternyata kau masih menyimpan banyak trik."
Boruto membalas pelan. Buat apa aku habisin semua tenagaku buat lawan kau? Aku udah tahu cepat atau lambat Shibai bakal bangkit. Dan aku juga tahu siapa penyebabnya. Jadi aku cuma siap-siap saja. Kawaki terdiam sejenak lalu bertanya. Kalau begitu, kita bakal sembunyi di sini sampai kapan? Boruto merebahkan diri, melepas jubah dan pedangnya. Ia menjawab santai. Sampai aku pulih. Aku udah gak kuat gerak lagi. Dan kau juga, cepat pulihkan tubuhmu. Masa cuma kena petir saja udah separah ini? Kawaki tertawa kecil lalu perlahan mendekati Boruto. Ia mengaktifkan karma merahnya. Boruto melirik dan berkata, "Hei, kenapa pakai karma segala? Kau mau mulai bertarung lagi?" Kawaki menggeleng pelan. "Bukan. Aku cuma kepikiran sesuatu. Kau ingat waktu kita gabungin karma buat melepaskan Nanada Hokage? Waktu itu efeknya luar biasa. Aku penasaran, kalau sekarang kita coba lagi, apa yang bakal terjadi? Bagaimana kalau kita buat segel bersama, lalu karma kita saling terhubung? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan." Boruto menatap Kawaki sebentar sebelum akhirnya berkata, Ide yang menarik juga. Baiklah, kita coba."